Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatil bararatil kiram. Syahidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Al-Fatihah ila hadrati jami' sahabat al-abidin musayyid sayyidina Abu Bakar Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ila hadrati jami' awliya wal asfiya wa syuhadal fuqaha li tafasir wa hafadhil Quran min as-sahabati wat tabi'in wat tabi'in lam yansanin min ila hadratil kiram khususan Syekh Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa hadratil kiram khususan Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan ila ruh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bin Zain bin Smith. Qaddasa sirrahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'alami fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bermuajah kembali di malam Ahad ini. Mudah-mudahan malam yang penuh dengan keberkahan, yang senantiasa yang berkumpul pada malam hari ini, yang menyaksikan khususnya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dijadikan keluarganya kita semua senantiasa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita semua dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul udmah di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita hadapi, yang kita kaji pada malam hari ini adalah kitab Taqriratus Sadidat karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dengan baik ya. Kitab yang menjelaskan tentang ismul ibadah ya, ismul ibadat, bagian-bagian tentang ibadah-ibadah, yang dalam hal ini kita langsung pada bab arkanus sholah ya. Walaupun kita melewati tadi syarat-syarat daripada sholat itu sendiri, maka kita langsung menganjak pada babu arkanis sholati, bab tentang rukun-rukunnya sholat begitu. Kenapa demikian? Karena sholat ya adalah secara bahasa adalah ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Secara istilah syariat adalah muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bis salam ya. Jadi sholat secara istilah itu adalah dimana dibuka dengan takbir terus ditutup dengan salam. Ini sudah menjadi pengetahuan umum secara universal menyeluruh ya. Nah, di dalam sholat, pentingnya sholat ya tidak hanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya sholat itu juga buat kebutuhan kita, kebutuhan dan juga keperluan kita ketika kita lagi menghadapi masalah dalam kehidupan, apapun bentuk masalahnya. Sebagaimana yang telah disampaikan di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah kalian semua lewat jalur sabar dan sholat. Ini menunjukkan bahwa ya, sabar dan sholat dapat menjadi satu solusi dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sangat butuh dengan pengetahuan
tentang sholat itu sendiri, agar sholat kita itu menjadi sholat yang sah secara hukum dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dari itu yuk kita sama-sama belajar pada malam hari ini untuk mendengarkan. Apabila kita yang sudah pernah mendengar dan juga mempelajari, paling tidak ya kita saling mengingatkan. Tentunya yang ada sedikit yang lupa ya tentunya akan menjadi ingat kembali. Ya, arkanus sholati ada dua al-mu'tamadu anna salasata asyar. Jadi rukun-rukun sholat, ya jumlah bilangan daripada rukun sholat itu yang mu'tamad, ya yang menjadi pegangan. Karena kan banyak, ada yang 17, ada yang 13, yakni 13. Bija'lit tumakninati tabiatan lil arkan, dengan menjadikan tumakninah itu yaitu menjadi rukun. Ada yang memang lebih sedikit lagi, ada yang paling banyak, ada tergantung madhabnya. Nah, ini kita bermadhabkan Imam Syafi'i begitu. Nah, dari 13 itu dibagi atau dirangkum menjadi 4 rukun sholat, 4 bagian rukun sholat. Yang pertama rukun qauliyah namanya, rukun yang berbangsa ucapan. Ya, kita juga semua tahu. Jadi dalam rukun sholat yang tadi 13 rinciannya dibagi atau dirangkum dalam 4 bagian. Yang pertama rukun qauliyah. Nah, rukun qauliyah itu ada 5. Rukun qauliyah ada berapa? Ada 5. Termasuk takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mengucapkan salam yang pertama. Kalau salam yang kedua sunnah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua ini sunnah. Pertama wajib, rukun. Nah, itu rukun qauliyah, harus diucapkan. Golongan bangsa diucapkan, berarti harus kedengaran suaranya begitu. Minimal diri sendiri dengarnya. Bagian yang kedua dari 13 rincian tadi dibagi menjadi 4 rukun. Rukun yang pertama qauliyah, rukun kedua adalah fi'liyah, jumlahnya ada 6. 1 berdiri. Itu rukun fi'liyah, rukun gerakan. Nah, ini rukun gerakan berdiri. Hukumnya wajib kecuali kalau dalam keadaan uzur. Ya, kalau dia lumpuh, kalau dia lagi memang tidak kuat lama berdiri, nah itu boleh duduk. Yang pertama rukun fi'liyah adalah berdiri, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat sujud, ya. Kelima duduk di antara 2 sujudan. Setiap kali duduk di antara 2 sujudan itu namanya rukun fi'liyah, rukun gerakan gitu. Terus yang terakhir, yang keenam, duduk di antara tahiyat akhir. Ya, itu bagian daripada rukun fi'liyah. Jangan sampai lupa selaku orang yang ditunjuk oleh Pak DKM atau yaitu pimpinan untuk menjadi imam. Nah, itu. Karena apa? Karena kalau ya lupa, berarti kan nggak inget ya Pak RT ya. Nah, maka diusahakan kita tahu betul, oh iya ini rukun fi'liyah, oh ini rukun qauliyah itu. Ketika meninggalkan itu semua berdasarkan sebab lupa ataukah disengaja, maka bisa mengakibatkan sholatnya batal. Gitu. Yang ketiga, bagian daripada rukun sholat yang ketiga adalah ma'nawiyah. Ya, rukun ma'nawiyah ini baru mendengar tentunya ya saudara-saudara sekalian ya. Rukun ma'nawiyah itu adalah berupa tartib. Apa tartib? Disiplin, urut. Rangkaiannya harus urut begitu. Jangan sampai ya kan sujud dulu baru ruku kan gitu. Berarti kebalik. Mestinya ruku dulu baru sujud. Begitu. Dari berdiri, sujud, terus bangun ruku lah, itu namanya nggak tertib.
tidak urut, tidak secara disiplin urutan namanya. Itu namanya rukun ma'nawiyah. Walaupun dulu cuma dua, rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Di dalam kitab Taqrirus Sadidah, Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith itu beliau mengklasifikasikannya lagi menjadi 4 bagian. Yang ketiga rukun ma'nawiyah. Yang keempat rukun qalbiyah. Nah, rukun qalbiyah yaitu satu berupa niat. Berupa apa? Niat satu. Jadi usolli fardul maghribi. Nah, itu ketika mengucapin usolli dilafadzkan sunnah, wajibnya di dalam hati harus mengucapkan saya niat sholat maghrib 3 rakaat. Itu namanya rukun qalbiyah. Ada 4 tadi totalnya. Dari 13 rincian rukun sholat dirangkum menjadi 4 bagian. 1 rukun qauliyah, jumlahnya ada berapa? 5. Rukun fi'liyah ada 6. Rukun ma'nawiyah ada 1. Rukun qalbiyah ada 1. Genap sudah 13. 13 rukun sholat itu termasuk tumakninah yang dijadikan menjadi bagian daripada rukun sholat. Ada pertanyaan, ma afdolul arkanis sholat? Ya, halaman berapa itu Pak Hobit? 214 ya? Ya, kitabnya ma afdolul arkanis sholat al-qiyamu amis sujud. Ada yang nanya, apakah lebih utama dalam rukun sholat itu antara berdiri atau sujud? Ada yang nanya begitu. Misalkan al-mu'tamad, jawaban yang menjadi satu pegangan, al-mu'tamad afdolul arkan. Ya, annal qiyama afdolul arkan, sesungguhnya berdiri adalah seutama-utamanya rukun, li annahu maudi'u qiraatil Quran alladzi huwa afdolul adhkar. Karena di dalam berdiri, kenapa sih alasannya lebih utama? Ya kan, rukun yang paling utama adalah berdiri, karena sesungguhnya berdiri itu tempat membaca Quran. Ya, maka huwa afdolul adhkar, itulah seutama-utamanya zikir. Di sini kata alasan beliau selaku penyusun kitab. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan afdolus sholati tulul kunut, seutama-utamanya sholat adalah panjangnya doa kunut. Begitu. Jadi kalau yang kunut jangan dibilang bid'ah, jangan. Begitu. Kalau yang kunut ya monggo, nggak kunut juga ya monggo. Yang penting yaitu adem ayem rukun loh jinawi, begitu Pak Udin kira-kira ya. Adem rukun maksudnya gitu. Kayak di alhamdulillah sampai detik ini di PGC Al-Jauhar itu, soal Al-Jauhar PGC 1 Pak Ubid. Sampai detik ini tuh ya alhamdulillah kita menciptakan di situ karena masyarakatnya hegemoni kan, itu macam-macam. Jadi ya saling menghargai. Saya bilang udah wayahnya Pak kan DKM-nya kan saudara kita juga kan gitu, dari kalangan Muhammadiyah. Alhamdulillah walaupun dia keluarganya adalah Nahdlatul Ulama, sama lah kayak kita. Dia bilang monggo Pak kan gitu, sama-sama kita ini sama-sama, yang penting tidak mengurangi daripada syarat rukun di dalam sholat aman, begitu ya. Jangan terlalu fanatik pula kan gitu. Wah, kok dia nggak kunut sehingga saya nggak mau ngikut dia, nggak boleh begitu. Tidak boleh, itu namanya fanatik buta. Bukan nggak boleh, salah. Oh iya gitu ya. Waqila inna sujuda afdol, dan ada yang mengatakan sujud lebih utama. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi azza wa jal wa wasajidun faksiru du'a, kan gitu. Ya, di situ dijelaskan bahwa ya di hadis Imam Muslim ya, di dalam bab salat, di situ Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya atau sedekat-dekatnya ya perilaku hamba kepada Tuhannya, yakni keadaan dia sedang sujud. Faksiru doa, maka perbanyaklah doa. Begitu. Kemarin sudah kita sampaikan ya di Majlis Ta'lim Ngaji Rasul bahwa untuk pembacaan doa Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi habli minas sholihin, itu saya baca di akhir sholat dalam keadaan sendiri sholatnya, entah itu sholat sunnah kan gitu, bukan dalam keadaan ngimamin sholat.
karena terlalu panjang sujud itu makruh. Nah, maka kita sendiri kita baca tuh sujud terakhir, artinya di rakaat terakhir. Kalau 2 rakaat berarti kan rakaat yang terakhir sujud terakhir itu. Nah, kita baca itu sepanjang-panjangnya, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, khusus mendoakan untuk keluarga ataupun anak begitu. Nah, itu karena apa, ada hadis ini. Alhamdulillah itu sudah berjalan istiqomah. Mudah-mudahan dengan informasi kajian ini kita semua dapat mengamalkan ilmunya. Amin. Wa ba'dum fassalah. Faqala in kana fil laili fa italul qiyami afdal wa in kana fin nahari fal iksaru minas sujudi afdal. Dan juga ada ulama yang memang netral dengan pendapat ini. Ada yang bilang berdiri itu adalah rukun paling utama, dasarnya jelas. Dan juga ada yang sujud rukun paling utama, dasarnya tadi jelas. Ada yang netral. Itu ulama kita begitu tuh. Pendapatnya netral. Kenapa? Yaitu para ulama berpegang teguh pada salah satu pendapat, in kana fil lail fa italul qiyami afdal. Jikalau sholat malam, maka berdiri lebih utama. Jikalau sholatnya itu siang hari, maka perbanyaklah sujud, itu lebih utama tuh begitu. Maka yang dulu pernah saya amalkan tentang sholat tasbih. Kalau sholat tasbih ini kan total semuanya 150 tasbih. Malam itu dipisah, malam itu dipisah 2 rakaat ya kan. Siangnya lanjut 4 rakaat 1 salaman. Malamnya 2 rakaat 4 rakaat 2 salaman begitu. Itu yang pernah dilakukan. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian rukun sholat ya, sekarang mulai rinciannya yang jumlahnya ada 13. Nah, ini penting ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengingatnya begitu satu persatu. Nah, setelah mengingatnya berarti gugur sudah kewajiban kita begitu. Yang pertama rukunnya sholat adalah an-niat. Niat yang pertama itu niat, secara bahasa adalah an-niyatu al-qasdu, yakni bertujuan, bermaksud. Itulah secara bahasa. Nah, secara istilah ilmu syara' adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu, bertujuan pada sesuatu yang dibarengi, disertai dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Nah, kalau misalkan menyengaja bermaksud bertujuan sesuatu tapi tidak disertai dengan pekerjaannya, namanya azam alias rencana. Begitu. Ya, harus dibedakan mana azam, mana niat. Kalau niat itu adalah yang dibarengi, tujuan yang dibarengi dengan pekerjaan. Kalau azam hanya rencana. Niat, rencana, tapi tidak disertai dengan pekerjaan. Baik, setelah mengetahui tentang definisi niat, maka kita harus tahu ya tempatnya niat di mana. Tempatnya niat tentunya di hati. Begitu. Melafadzkannya hukumnya sunnah, ya. Mengucapkan di dalam hati hukumnya apa, Pak Ustadz? Wajib, begitu. Ya, maka ketika pas sholat tancapkan niat, ya kan? Nah, tancapkan niat itu berarti fokus, berarti tujuannya satu apa? Yakni melaksanakan sholat. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan harus dilafadzkan untuk membantu hati. Usoli, saya niat sholat fardul maghribi, sholat fardu maghrib atau wajib, ya sholat wajib maghrib gitu. Wa waktuha, waktunya niat asna'at takbir. Ini masih rincian satu rukun dulu nih Pak RT nih, harus benar-benar detail. Kenapa? Karena ketika kita sudah terbiasa di dalam menjalankan sholat, ya intinya semua sholat itu konstruksinya dari mulai hikmah dari semua gerakannya, insya Allah sholat itu akan dibawa tidak hanya di dalam rumah, di dalam musola masjid,
tapi juga dibawa kerja, dibawa masyarakat juga, insya Allah menjadi jiwa yang selalu sholat begitu. Nah, maka berlakulah fadilah daripada ayat suci Al-Quran, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah perbuatan keji, kata-kata kotor. Itu fahsya. Dalam bahasa Arab itu fahsya, kan gitu. Kalau mungkar, yakni perbuatan yang bersifat tindakan perbuatan kemungkaran. Seperti apa? Memukul, mentempeleng, ya kan contohnya. Terus apa lagi? Ya ngebully tapi pakai tangan, pakai tindakan. Kalau fahsya pakai mulut. Jadi ada orang itu yang kata-katanya kotor sekali. Nah, berarti itu sholatnya dipertanyakan. Jadi paham di sini ya. Nah, yuk sama-sama kita terus sedikit demi sedikit, step by step, agar supaya ini pengetahuan sama-sama kita nikmati bersama. Waktunya ada di tengah-tengah takbir. Allah, langsung tuh saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Kalau jadi makmum ngikut imam karena Allah Ta'ala, kan gitu. Kalau jadi imam ya, saya niat sholat maghrib kan gitu 3 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, kan gitu. Falau kabbara binun ayastahdiroha summa ba'da takbir nawa falatan akidu sholat tahu. Jikalau dia takbir ya, tidak menghadirkan niat setelah takbir ya, setelah takbirnya terus dia baru mulai niat, maka tidak sah sholatnya. Apa Pak RT? Sholatnya ora sah. Allahu Akbar. Saya niat enggak sah. Mohon maaf, ini aturan main namanya. Begitu Pak Udin, kira-kira Pak Udin. Ya seperti tadi dah. Ya, ntar kalau misalnya terlambat bisa dilihat dari tayangannya. Nah, terus ada adab. Sebelum itu ada adab. Apa adabnya? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Begitu. Jadi ada doa-doa yang memang agar supaya kita terhindar dari was-was. Iwaswisu fi sudurin nas. Jadi was-was itu ragu dalam hati, lupa benar apa ya, benar apa ya. Nah, gitu. Baik, setelah itu masuk lagi di situ ada ya. Darajatun niat fi sholati salah satun. Ya apa namanya? Pak Robit bisa kan ya nanti baca ya. Nanti yang baca ya. Dilanjutkan silakan. Darajatun niat. Bismillah. Darajatun niat fi sholat salah satun. Idza kana fi sholat farduan wajib qustul fi'li wa ta'yin wal fardiyatu ya. Terus isnan jika kana di sholatu nafilatan waqtan kabduha wal witro ya. Audata sabdatin. Terus kasun natil kusufi wal istiqoin wajibah qasdul fi'li wa ta'yin. Ya. 3 Salis Idza kanati sholatu nafilatan mutlaqatan wajibah qasdul fi'li. Ya, faqat. Ya. Bismillah. Jadi darajatun niat fi sholat. Setelah kita mengetahui tentang niat tadi ya dari mulai definisinya ya, secara bahasa, istilah, dan juga tempatnya, waktunya juga. Sekarang derajatnya niat. Niat aja ada derajatnya. Saking detailnya ulama kita ya, orang-orang alim ya. Darajatun niat fi sholat, derajatnya niat di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama, idza kanatis sholatu fardhon, apabila. Kalau dalam bahasa Arab ya, saudara-saudaraku, ketika mendengar atau melihat, membaca ada huruf idza, itu menunjukkan bahwa huruf syartiyah ya, kalau dalam ilmu usul fikih ya, prinsip ilmu fikih itu jadi undang-undang. Delik bahasanya. Delik
kasus lah gitu bahasanya. Apabila sholat itu berupa sholat fardu, wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah, maka wajib yakni mencantumkan tujuan pekerjaan, ketentuan dan juga waktu fardunya, waktu sholatnya, waktu sholat fardunya. 3 nih kalau berupa sholat fardu. Usolli fardol maghribi salah sarokaatin, ta'yin, ketentuan bilangannya, salah sarokatin mustaqbilal kiblati, adaan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. Ya, fadhal silakan. Wah, alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Ustadz. Ya. Kondangan dulu. Enggak, arisan. Silakan sini. Ya, silakan.